membaca ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ya, jadi ini ayat 20. Tuhan Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok. Tuhan Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok. Itu artinya sama dengan panjang sabar Tuhan. Panjang sabar Tuhan lewat pemberitaan firman pengajaran yang benar, pedang firman, ya. Lewat pemberitaan firman pengajaran benar, pedang firman, teguran, nasihat, hajaran Tuhan. Ya, supaya kita, atau untuk menantikan kita, supaya kita membukakan pintu hati kita bagi dia. Ini istilah mengetok, diulang-ulang, panjang sabar Tuhan lewat pemberitaan firman pengajaran benar, pedang firman, teguran, nasihat, hajaran, untuk menantikan kita supaya kita membuka pintu hati kita bagi dia. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, Matius 21 ayat 12 dan 13. Matius 21 ayat 12 dan 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Masuk, kemungkinan pertama masuk dan mengusir semua orang yang berjual beli. Ayat 13, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyambung. Jadi kemungkinan pertama, jika kita mau membuka pintu hati, menerima firman pengajaran yang keras, yang tajam, maka Tuhan Yesus masuk untuk menyucikan hati kita, kehidupan kita, bait Allah, supaya kita menjadi rumah doa. Ini kemungkinan pertama. Kalau kita membuka pintu hati, artinya sama dengan menerima firman pengajaran yang keras, yang tajam, maka Tuhan Yesus masuk untuk menyucikan hati kita, kehidupan kita, bait Allah, sehingga kita menjadi rumah doa. Kita menjadi rumah doa. Nah, tapi kemungkinan kedua, saja, Matius 21 ayat 17. Lalu ia meninggalkan mereka. Matius 21 17. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Jika kita keras hati, menutup pintu hati, menolak pengajaran yang benar, maka Tuhan Yesus meninggalkan kehidupan kita. Ya, jika kita keras hati, menutup pintu hati, menolak pengajaran yang benar, maka Tuhan Yesus meninggalkan kehidupan kita, meninggalkan bait Allah, sehingga keadaan kita menjadi sarang penyambung. Sehingga kita menjadi sarang penyambung. Ya, itu kehidupan yang dibinasakan, terkutuk dan dibinasakan. Sarang penyambung, terkutuk dan dibinasakan. Bagaimana kita bisa menjadi rumah doa? Ini fokus kita sekarang. Supaya kita bisa menjadi rumah doa. Bagaimana kita bisa menjadi rumah doa? Kita sudah belajar dari pihak kita memperhatikan rumah, 3 macam rumah. Rumah tangga, rumah Tuhan, dan rumah doa. Itu dari pihak kita. Kita memperhatikan rumah tangga, kemudian rumah Tuhan, rumah Allah, dan rumah doa. 3 itu. Dari pihak Tuhan, pada hari Senin kita belajar dari pihak Tuhan, Matius 21 ayat yang ke Matius 21 ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Nah, ini dari pihak Tuhan, ya, yaitu Tuhan Yesus mengusir. Tuhan Yesus mengusir. Ya, istilah mengusir ini penyucian yang menimbulkan sengsara,
daging. Saja, diusir, tidak enak bagi daging. Mengusir sama dengan penyucian yang menimbulkan sengsara daging. Ini sama dengan percikan darah. Sama dengan penyucian terakhir. Supaya kita menjadi rumah doa. Tidak ada cara lain. Saja, harus diusir. Pedagang-pedagang itu diusir. Mengusir sama dengan penyucian yang menimbulkan sengsara daging. Sama dengan percikan darah. Sama dengan penyucian terakhir. Sehingga kita bisa menjadi rumah doa. Kita bisa menjadi rumah. Apa yang harus diusir? Disucikan. Apa yang harus disucikan? Diusir dari dalam hati kita. Kehidupan kita dari dalam bait Allah. Supaya kita menjadi rumah doa. Nomor 1 sudah dipelajari hari Senin. Matius 21:12 itulah roh jual beli. Itu roh antikris. Ya, roh jual beli. Mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Roh jual beli harus diusir. Itu antikris, rohnya antikris. Yang kedua malam ini. Matius 21 ayat 15. Matius 21. Jadi apa yang harus diusir. Disucikan dari dalam hati. Kehidupan kita. Bait Allah supaya kita menjadi rumah doa. Nomor 1, roh jual beli, antikris, rohnya antikris. Yang kedua, Matius 21 ayat 15. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli Taurat melihat mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Nah, ini roh jengkel. Itu juga rohnya antikris. Sama. Ya, roh jengkel sama dengan rohnya antikris. Roh jual beli sama dengan rohnya antikris. Roh jengkel sama dengan rohnya antikris. Ya, rohnya antikris. Roh jengkel ini sama dengan marah tanpa sebab. Marah tanpa kasih. Kebencian tanpa alasan. Itu roh jengkel. Ya, marah tanpa sebab, marah tanpa kasih, ya, marah tanpa sebab, marah tanpa kasih, juga termasuk kebencian tanpa alasan, kebencian tanpa alasan. Nah, itu roh jengkel. Tuhan mengadakan mujizat, anak-anak memuji Tuhan malah ngamuk, malah jengkel. Nah, ini kebencian tanpa alasan. Saja, marah tanpa sebab, marah tanpa kasih, kebencian tanpa alasan. Itu roh jengkel termasuk. Ya, baik. Sekarang kita belajar perkembangan roh jengkel ini. Perkembangan roh jengkel. Dari dulu, dari perjanjian lama sampai sekarang. Roh jengkel ini ada. Ini yang harus diusir, harus disucikan. Roh jual beli juga. Roh jengkel juga ini yang harus disucikan. Nomor 1. Kejadian pasal yang keempat. Kitab Kejadian. Pasal yang keempat. Ayat 3 sampai ayat yang kelima. Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan muram mukanya. Ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Nah, ini roh jengkel, marah tanpa alasan, tanpa sebab. Marah tanpa kasih, kebencian tanpa alasan. Ini contohnya Kain. Ya, contohnya Kain. Jadi roh jengkel, karena roh jengkel ini Kain membunuh Habel, adiknya. Adiknya itu menunjuk nikah. Ya, mereka melayani Tuhan, mempersembahkan korban. Mereka kakak adik. Nah, ini roh jengkel di sini menghancurkan nikah dan tahbisan. Roh jengkel menghancurkan nikah dan tahbisa. Nikah dan pelayanan. Kakak adik. Bisa suami istri nanti. Ya.
Nah ini anak orang tua anak bisa terjadi. Ya, merusak nikah, menghancurkan nikah, merusak nikah, menghancurkan nikah, dan takhbisan dan pelayanan dihancurkan. Sama-sama pelayan Tuhan mempersembahkan korban, tapi akhirnya dibunuh satu. Nah, ini saja. Jadi kita harus hati-hati. Semoga kita bisa mengerti roh jengkel, marah tanpa sebab. Mungkin bukan dalam bentuk perbuatan dulu. Kain dalam bentuk perbuatan membunuh. Sekarang dalam bentuk perkataan di rumah tangga, saling menghujat, saling memfitnah, saling macam-macam saja. Ini di dalam pelayanan juga saling menghujat, saling memfitnah dan lain-lain. Ini merusak, menghancurkan nikah dan takhbisan. Merusak atau menghancurkan nikah dan takhbisan. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-12. 1 Yohanes ini tentang Kain, saudara. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12. 1 Yohanes 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Nah ini kenapa Kain membunuh adiknya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah ini yang bahaya. Jadi kenapa Kain membunuh Habel, adiknya? Merusak nikah, tak bisa. Karena adiknya benar, dia jahat. Nah ini. Jadi alasannya karena Kain berasal dari si jahat. Sehingga perbuatannya jahat dan takhbisannya jahat juga. Perbuatannya jahat dan takhbisannya ibadah pelayanan juga jahat. Malas dan jahat itu hamba yang malas dan jahat. Nah jahat juga. Perbuatannya jahat dan takhbisannya jahat. Nah hati-hati. Kalau perbuatan jahat, takhbisan jahat. Sehingga mau menghancurkan yang benar. Nah ini antikris. Antikris itu kan berasal dari kita. Tetapi dia tidak sungguh-sungguh. Nah ini jahat seperti Kain. Perbuatannya jahat, pelayanannya jahat. Akhirnya dia berusaha menghancurkan yang benar. Nah ini yang bahaya. Sehingga berusaha atau mau menghancurkan yang benar. Nah ini antikris kan cari ibadah yang benar, nikah yang benar mau dihancurkan. Lewat roh jengkel. Lewat kebencian tanpa alasan. Ya, dalam bentuk dulu perbuatan membunuh, sekarang gosip-gosip, fitnah. Dan mulai gentayangan. Untuk menghancurkan yang benar. Untuk menghancurkan yang benar. Ya, semoga kita mengerti. Nah bagaimana caranya? Sikap menghadapi si jahat antikris ini. Bagaimana caranya sikap menghadapi si jahat antikris? Kejadian 4 ayat 4 tadi. Kita baca lagi. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Anak sulung yang utama, sulung. Yakni lemak-lemaknya. Nah, lemak itu yang terbaik. Jadi dari bagian binatang, lemak itu yang terbaik. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Jadi sikap kita menghadapi si jahat atau antikris yang mau menghancurkan yang benar. Nah, bagaimana sikap kita? Pertama seperti Habel, yaitu mempersembahkan kambing domba yang sulung dan lemak-lemaknya beserta lemak-lemaknya. Artinya sekarang ini, kalau dulu Habel mempersembahkan anak kambing yang sulung beserta lemak-lemaknya yang terbaik, lemak sulung dan terbaik. Sekarang artinya takhbisan yang sulung mengutamakan Tuhan. Takhbisan yang sulung sama dengan mengutamakan Tuhan dalam ibadah pelayanan dan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan sisa-sisa untuk Tuhan, yang terbaik. Jadi kalau dulu mempersembahkan kambing domba yang sulung dengan lemak-lemaknya. Sekarang artinya kita harus beribadah melayani Tuhan ini dengan takhbisan yang sulung yang terbaik. Sama dengan suatu ibadah pelayanan yang mengutamakan Tuhan dan terbaik untuk Tuhan. Ibadah pelayanan yang mengutamakan Tuhan lebih dari semua dan terbaik bagi Tuhan. Yang terbaik bagi Tuhan. Lemak itu yang terbaik, dibakar untuk Tuhan, tidak boleh dimakan
lemak itu. Hanya untuk Tuhan, itu yang terbaik. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, nah ini caranya untuk menghadapi antikris. Ayo, tabisan kita diperbaiki. Tabisan yang sulung dan terbaik. Kita beribadah melayani Tuhan, ya kita mengutamakan ibadah pelayanan kepada Tuhan dan yang terbaik. Kita beribadah dan melayani Tuhan dengan mengutamakan Tuhan dan yang terbaik untuk Tuhan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Itu sekarang. Nah, di perjanjian baru, kalau tadi perjanjian lama belajar pada Habel, di perjanjian baru belajar pada Maria. Maria duduk di bawah kaki Tuhan mendengarkan perkataannya. Nah, kemudian Tuhan bela Maria. Marta marah-marah, jengkel. Kenapa dia tidak bantu aku ini? Tapi Tuhan membela Maria. Maria memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripada kekal. Terbaik dan kekal. Ini di perjanjian baru. Di perjanjian lama sulung dan terbaik. Di perjanjian baru terbaik dan kekal. Lukas 10 ayat 39. Lukas 10 ayat 39 mulai. Injil Lukas pasal yang ke-10 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ya, terus mendengarkan perkataannya. Nah, ini saja ayat yang ke-42 langsung aja ya. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada kekal. Jadi di perjanjian baru seperti Maria yang memiliki tahbisan yang terbaik dan kekal. Tahbisan yang terbaik dan kekal tidak bisa diambil daripada. Ini pelayanan Maria. Kalau pelayanan Habel sulung dan terbaik. Sulung dan terbaik. Kalau Maria pelayanan yang atau tahbisan yang terbaik dan kekal selamanya. Digabung. Jadi menghadapi antikris si jahat, maka kita harus memiliki tahbisan yang benar, yaitu tahbisan yang sulung, terbaik dan kekal. Nah, ini menghadapi antikris. Bukan sekedar melayani, pokoknya ya, biasanya pokoknya melayani, pokoknya tidak bisa diterkam antikris. Nah, ini saya ulangi, jadi menghadapi antikris si jahat, maka kita harus memiliki tahbisan yang benar, yaitu sulung, terbaik dan kekal. Sulung, terbaik dan kekal yang ditandai dengan mendengar dan dengar-dengaran pada perkataan Yesus, firman pengajaran yang benar. Perkataan Yesus itu ayat menerangkan ayat dalam Alkitab, firman pengajaran benar. Dimulai dari situ pelayanan. Sulung, terbaik, kekal. Yang ditandai dengan mendengar dan dengar-dengaran pada perkataan Yesus. Ayat menerangkan ayat. Firman pengajaran benar, yaitu ayat menerangkan ayat dalam Alkitab. Itu perkataan Yesus. Semoga kita. Jadi dari sini melawan antikris, ayo mendengar dan dengar-dengaran pada pengajaran itu tahbisan yang sulung, mengutamakan Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan dan kekal selama-lamanya. Matius 7:21. Nah, kalau kita taat, maka di situ satu pintu surga terbuka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Di ayat 22, aku bernubuat, aku ini, tapi enyala engkau. Nah, jadi ukuran takbisan itu taat dengar-dengar. So, ya? Jadi kalau kita taat dengar-dengaran pada perkataan Yesus, firman pengajaran, maka pintu surga terbuka bagi kita. Ini puncak keberhasilan. Pintu di dunia terbuka, sampai pintu surga terbuka bagi kita. Kekal selama-lamanya. Semoga kita bisa. Habel juga, sekalipun dia meninggal dunia, mati, tapi berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat yang keempat. Nah, ini saudara, mari. Jadi memang kita menghadapi roh jengkel ini, roh antikris. Sementara kita diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Nah, ini saudara, yang tidak benar ini, yang jahat ini mau menghantam yang benar. Mau menghantam yang benar. Saudara, kalau dulu dibunuh langsung, sekarang
lewat kata-kata, lewat ini semua mau menghantam yang benar, menghancurkan. Ayo, tidak usah diladeni, tapi kita perbaiki tahbisan yang sulung, yang terbaik, yang kekal. Itulah dimulai dengan mendengar, ditandai dengan mendengar, dengar-dengaran pada perkataan Yesus, firman, pengajaran yang benar. Nah, di situ betul-betul pintu surga terbuka, pintu di dunia terbuka, pintu surga terbuka, keberhasilan. Ya, semoga kita mengerti. Ibrani 11, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan pada persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Sudah mati memang orangnya. Tetapi persembahannya tetap berkenan pada Tuhan. Amin. Nah, inilah. Sampai meninggal dunia banyak pendahulu-pendahulu meninggal dunia. Tapi kalau tahbisannya benar tetap berkenan persembahannya kepada Tuhan. Jadi Habel memang saudara, Habel melayani sesuai ya, taat dengar-dengaran pada firman pengajaran benar. Iman dengan iman. Habel melayani dengan iman. Sama taat dengar-dengaran pada pengajaran benar. Sehingga sekalipun dia meninggal dunia, dia mati. Tetapi ibadah pelayanannya naik ke hadirat Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Sekalipun sudah meninggal dunia. Tapi semua ibadah pelayanannya naik ke hadirat, menyertai dia. Kalau di Wahyu, nanti Wahyu 14, berbahagia orang yang mati dalam Tuhan. Karena ya, perbuatan ibadahnya itu menyertai dia. Naik ke hadirat Tuhan. Sekalipun mati, tapi ibadah pelayanannya naik ke hadirat Tuhan. Berbau harum di hadirat Tuhan. Ya, berkenan kepada Tuhan. Semoga kita mengerti. Jadi sekali lagi, ada jahat, ada baik pelayan Tuhan. Nah, ini antikris yang jahat mau menghantam yang benar. Mau menghantam yang benar. Hari-hari. Seperti Kain menghantam Habel. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan kecuali Habel merampas milik Kain lalu mempersembahkan pada Tuhan. Lah itu lain. Ini masing-masing kok. Masing-masing tidak ada sangkut paut. Tapi ya inilah antikris. Roh jengkel. Hati-hati. Ya, mulai di rumah tangga. Dalam pelayanan hati-hati. Ini mau menghancurkan rumah tangga. Pelayanan yang benar. Mau dihancurkan. Nah kita mohon kepada Tuhan. Caranya jangan melawan. Perbaiki tahbisan. Tahbisan yang sulung. Tahbisan yang terbaik. Tahbisan yang kekal. Lewat mendengar dan dengar-dengaran pada pengajaran yang benar. Semoga kita mengerti. Yang kedua. Ya, Kisah Rasul 6. Kisah Rasul pasal 6. 1:8-12. Kisah Rasul pasal 6. 1:8-12. Ini zaman gereja hujan awal. Tadi perjanjian lama, zaman permulaan. Sekarang zaman gereja hujan awal. Ya, Kisah Rasul 6:1-8-12. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Nah ini ada tanda mujizat tapi mereka marah. 12 ya. Dengan 10 tapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang dan mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian menghasut tadi, dengan jalan demikian mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, membawanya ke hadapan mahkamah agama. Nah ini, lihat. Jadi yang kedua, ini zaman gereja hujan awal. Hati-hati saat gereja Tuhan makin bertumbuh, berkembang. Nah, saat gereja Tuhan makin bertumbuh, berkembang, maka saudara, justru roh jengkel ini muncul. Roh jengkel merajalela. Ya, saat gereja Tuhan bertumbuh, berkembang, saudara, maka justru roh jengkel muncul. Saat diberkati, hati-hati.
Ya, rumah tangga diberkati dan lain. Hati-hati, ini gereja Tuhan bertumbuh, berkembang, maka roh jengkel muncul. Wujudnya pertama iri hati, sakit hati, ya, iri hati, sakit hati. Nah, kemudian bersungut-sungut, ya, bersungut-sungut. Wujud yang kedua yaitu bersungut-sungut, bersungut-sungut. Ya, semoga kita bisa mengerti iri hati, sakit hati, kemudian bersungut-sungut kedua. Itu roh jengkel. Jadi kalau belum setuju dengan pelayanan, belum setuju sesuatu di rumah tangga, jangan langsung bertengkar, langsung ini. Nah, jika belum setuju dengan sesuatu, jangan bersungut-sungut sampai menimbulkan pertengkaran dan lain-lain. Ya, berkomentar yang negatif. Nah, jangan, bahaya itu. Ya. Tetapi mari, apalagi menghakimi, komentar menghakimi, so begini begitu. Nah, tetapi mari kita banyak berdiam diri dan berdoa. Nah, sebab kalau bersungut, berkomentar negatif, bersungut, kemudian menghakimi, itu berhadapan dengan malaikat maut. Berhadapan dengan malaikat maut. Tapi kita banyak diam, doa. Berdiam diri, berdoa. Saudara, berdiam diri, berdoa. Berhadapan dengan imam besar. Bertemu dengan imam besar yang berbelas. Utarakan. Cuma itu aja kita. Ada tidak setuju? Utarakan. Tuhan, menurut saya begini bagaimana. Seperti Yesus mengutarakan juga. Ya. Bapak kalau bisa lalukan cawan daripada. Kan mengutarakan. Dia tidak mau. Aku nggak pernah berdosa kok disalib. Nah, kalau bisa lalukan. Tapi bukan kehendakku. Kehendakmu yang jadi. Nah, itu paling bagus. Daripada kita bersungut. Begini, begitu. Berkomentar negatif. Oh begini, begitu, begitu. Nah nanti menghasut itu. Saya jatuh pada menghasut. Begini, begitu. Menghakimi. Wah begini. Wah, itu berhadapan dengan malaikat maut. Tapi kalau diam berdoa. Berhadapan dengan imam besar yang berbelas kasihan. Serahkan kepada dia. Nah, saya seringkali mengatakan terima kasih. Kalau kunjungan-kunjungan Bapak Ibu Saudara berdoa juga. Batalkan kalau tidak dari Tuhan, batalkan. Terima kasih saya. Terima kasih. Kalau memang tidak dari Tuhan, ya biar Tuhan batalkan. Saya tidak apa-apa. Saya sudah berkata sini dengan Malang sudah cukup bagi saya. Lempiner sudah. Tapi kalau ada kunjungan itu kepercayaan Tuhan. Tapi juga tidak ngawur. Kita berdoa. Kalau bukan dari Tuhan batalkan. Tapi kalau jadi dukung. Itu berarti dari Tuhan, kan sudah berdoa. Mungkin puasa, kalau bukan dari Tuhan batalkan Tuhan. Nah, tapi akhirnya jadi, umpama jadi, ya harus dukung. Itu dari Tuhan. Harus sportif kita. Jangan bersungut-sungut dan lain-lain. Nah, banyak macam-macam ya dalam pelayanan, mengisi formulir, mungkin ada kaget. Nah, jangan berkomentar dulu, lihat dulu. Kemarin saya terangkan di Malang. Nah, coba secara jasmani. Kan secara rohani kita bergaul, jasmani bergaul. Coba anak bapak ibu bergaul. Pak, saya mau pergi dulu ya Pak. Dengan siapa? Oh orang yang penjudi itu, orang yang salah. Oh ya silakan nak. Ya enggak mungkin. Saya orang tua rohani juga. Mau bergaul, mau beribadah di mana bergaul lah. Lihat dulu benar enggak. Kalau enggak benar, jangan nak. Kan begitu. Kalau justru saya, silakan. Sama dengan Pak, saya mau teman itu Pak. Siapa? Penjudi. Silakan. Jahat berarti. Jahat saya. Nah, jangan dibalik. Enggak boleh ibadah sana jahat. Kalau sama-sama benar, silakan. Dulu waktu Bapak Pendeta Pong masih hidup, hampir setiap Jumat kami datang dan ngajak jemaat juga saya. Mengajak saya. Satu mobil, ayo silakan. Mengajak juga. Tidak ada masalah. Kalau benar tidak ada masalah. Tapi kalau tidak benar masalah. Seperti bergaul dengan orang yang tidak benar. Orang pelacur, orang penjudi, orang bagaimana nanti kita? Kacau juga kita. Nah, semoga kita bisa. Mari didoakan. Doakan Tuhan, ini kok begini. Doakan. Tapi kalau doanya tidak dijawab Tuhan, tetap berlanjut, ya didukung. Ya itu berarti dari Tuhan. Gampang saja kan.
Gampang daripada bersungut ini menghadapi malaikat maut. Menghadapi malaikat maut. Menghadapi malaikat maut. Saja, tapi kalau berdoa menghadapi imam besar. Lalu setelah iri hati bersungut menghasut. Nah, gosip-gosip yang tidak baik. Menghasut. Saja tadi itu di ayat 11 menghasut. Menghasut gosip-gosip yang tidak baik. Itu membangkitkan hati orang lain ya untuk jengkel. Nah, kita jengkel tularkan kepada orang lain lah begitu. Bahasa gampangnya ditularkan kepada orang lain yang tidak tahu apa-apa. Nah, saja ini bahaya juga. Menghasut gosip, membangkitkan hati orang lain untuk jengkel, marah tanpa sebab, benci tanpa alasan, terus ke sana kemari. Ini cara antikris. Saja kita harus hati-hati untuk menghancurkan yang benar, untuk menghancurkan Stefanus yang dipakai Tuhan yang benar. Ayo kita maju, kita begini. Akhirnya setelah menghasut jadilah gerakan. Nah, gerakan bawah tanah. Gerakan untuk menghalangi pekerjaan Tuhan yang benar. Gerakan untuk menghalangi pekerjaan Tuhan yang benar. Menghalangi pekerjaan firman pengajaran yang benar. Dihalangi yang benar justru yang dihalangi. Yang benar justru dihalangi. Ya, nah ini kita harus waspada sungguh-sungguh. Ya. Kita harus waspada sungguh. Ayat 12 ya, dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak. Banyak ini. Gerakan untuk menghancurkan yang benar, menghalangi lebih banyak justru. Banyak. Dan orang-orang yang ternama, tua-tua, ahli-ahli Taurat, mereka menyergap Stefanus, menyeretnya ke hadapan mahkamah agama. Semoga kita bisa mengerti. Ya, ini hati-hati bersungut, menghasut itu ini omongan yang sia-sia. Ya, di 2 Timotius 2 ayat 16 sampai 18. 2 Timotius 2 16 sampai 18. 2 Timotius 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Tapi hindarilah omongan yang kosong, yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. 17. Ya, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Nah ini. Bersungut, menghasut seperti penyakit kanker. Menghantam yang lemah. Nah, ya. Di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Filetus. 18. Yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dengan demikian merusak iman. Sebagai ini Hymenaeus Filetus tidak mau salib. Kita sudah bangkit, Yesus yang mati. Kita tenang aja, enak-enak aja. Itu ajarannya. Nah, itu penyakit kanker. Bersungut, menghasut, sama dengan ajaran-ajaran palsu. Itulah penyakit kanker, ya. Penyakit kanker yang menghantam. Ya, itu bersungut, menghasut, omong kosong, omongan tak suci, penyakit kanker. Ya, yang menyerang anggota tubuh Kristus yang lemah. Menyerang anggota tubuh Kristus yang lemah. Nah, kanker itu kalau ada bagian yang lemah diserang di situ. Saja diserang di situ. Nah, makanya hati-hati. Saja saat-saat lemah penyakit kanker ini banyak masuk. Nah, banyak masuk menghancurkan bagian tubuh yang lemah. Nah, sehingga kering rohani, mati rohani. Kering, tambah kisut, tambah lisut, saja tambah kecil-kecil. Kering, saja semuanya kering rohani, mati rohani. Kalau gembala kena penyakit kanker rohani ini, maka khotbahnya kering nanti, kering khotbahnya, tidak ada arti, khotbahnya kering. Kalau jemaat nggak bisa dengar firman yang benar, nggak bisa. Justru yang tidak benar dia mulai beralih pada yang tidak benar. Nah, kalau tadinya ini yang benar, harus pegang yang benar, akhirnya beralih kepada yang tidak benar. Yang benar dia tidak bisa dengar lagi. Beralih kepada yang tidak benar. Semoga kita bisa. Jadi jangan kaget banyak terjadi apa ini, jungkir balik. Yang dulu begini, sekarang begitu. Ya, terbalik ke sana. Karena sudah kering, kena kanker rohani. Saja omongan-omongan yang tak suci. Omongan tak suci. Itu yang membuat kanker. Dulu dia, nggak mau. Sekarang dia yang
nomor 1 mendukung dan lain-lain. Nah, ini terkena. Jadi yang benar dia tidak mau, yang tidak benar dia terima. Di 2 Timotius juga itu. Ya, banyak waktunya akan tiba. Orang-orang tidak bisa lagi mendengar ajaran benar. Mereka membuka telinga bagi dongeng-dongeng dan lain-lain. Karena penyakit kanker. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti malam ini ya. Tuhan tolong kiranya. Tuhan tolong. Kisah Rasul 6 ayat 10. Tapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Pakai hikmat dari Tuhan. Hikmat itu ya taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Hikmat. Memakai hikmat Tuhan. Dilawan dengan hikmat Tuhan. Yaitu mendengar dan dengar-dengaran pada pengajaran benar. Hikmat dari surga, dari Tuhan. Ini tidak bisa dijamah oleh antikris. Dalam Wahyu 13 ayat 18. Yang penting menghadapi antikris hikmat. Kita tahu cap 666. Sehingga tidak bisa dicap. Hikmat dari Tuhan. Yaitu mendengar dan dengar-dengaran pada pengajaran benar. Tidak bisa dijamah antikris. Kedua, pengampunan. Pengampunan. Melawan hasutan, persungutan dan lain-lain. Ini semua gerakan-gerakan yang mengganggu kita, menghalangi dan lain-lain. Satu lewat hikmat Tuhan. Banyak dengar pada firman. Jangan pakai politik. Oh, dia begini, aku begini. Nanti dia begini. Wah, hancur kita. Pakai hikmat dari surga. Hikmat. Mungkin di kantor kita menghadapi. Kalau dihasut, disungut, kita kerja benar. Jangan, bagaimana? Dia memakai sana. Aku pakai sini. Aku pakai sini. Dia kelompok sana. Aku kelompok sini. Jangan. Pakai hikmat Tuhan. Mendengar dan taat dengar-dengaran pada pengajaran benar. Amin. Tidak bisa dia. Kedua, pengampunan. Lewat pengampunan. Kisah Rasul 7. Kisah Rasul 7. 54. Kisah Rasul 7. Ayat yang ke-54. Ketika anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya sangat tertusuk hati mereka. Mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat yang ke-60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dengan perkataan itu meninggallah ia. Pengampunan. Jadi kalau ada hikmat dan pengampunan, kita melihat Yesus yang berdiri di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Biasanya duduk. Yesus imam besar duduk. Tapi kali ini berdiri. Berarti waktunya untuk menolong kita. Kita akan melihat Yesus sebagai imam besar yang berdiri di sebelah kanan Allah. Di takhta kemuliaan. Siap. Sudah siap. Sudah waktunya untuk menolong kita. Untuk mengangkat kita. Memuliakan kita. Bukan semakin merosot pelayanan. Akan semakin meningkat. Semakin dihalangi. Semakin meningkat pelayanan. Akan dipermuliakan oleh Tuhan. Amin. Nah, kalau melawan dengan kelompok-kelompok politik, ini dia begini, aku begini, aku begini. Wah, kita hancur juga. Tidak mampu melawan antikris, tidak mampu. Tapi kita lawan dengan hikmat dan pengampunan kasih Tuhan. Itu kita berhadapan dengan imam besar yang sudah berdiri di sebelah kanan. Berdiri itu siap bekerja. Waktunya untuk menolong kita, waktunya untuk mengangkat kita, memuliakan kita di dunia ini sampai nanti kemuliaan kekal selama-lamanya. Semoga kita. Yang ketiga, terakhir. Ini roh jengkel di surga sampai tampilnya antikris betul-betul. Wahyu 12 ayat yang ke-17 dan 18. Ini perkembangan roh jengkel dari awal Kain terhadap Habel. Lawan dengan tahdisan yang benar. Sulung terbaik kekal mulai dari mendengar dengar-dengaran pada pengajaran yang benar. Pintu-pintu terbuka bagi kita semua. Yang kedua, Stefanus, ahli Taurat tua-tua mau membunuh Stefanus. Nah, ini menghadapi persungutan, hasutan, gerakan sampai membunuh. Itu saja. Nah, dihadapi dengan hikmat dari surga, dihadapi dengan pengampunan kasih Tuhan. Imam besar yang menolong kita. Imam besar yang bekerja di tengah-tengah kita. Yang ketiga, Wahyu 12 ini sudah antikrisnya betul.
Sudah saudara, Wahyu 12 ayat 17 sampai 18. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. 17 itu ya. Ini. Jadi ini marahnya antikris terakhir ini. Antikris marah kepada gereja Tuhan yang sempurna, mempelai wanita, dan memerangi keturunannya yang tertinggal di bumi. Antikris marah kepada gereja Tuhan yang sempurna dan memerangi keturunannya yang tertinggal di bumi, yaitu anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang memiliki dua hal. Memiliki hukum Allah, meja roti sajian, memiliki hukum Allah, meja roti sajian, memiliki kesaksian Yesus, pelita emas. Meja roti ada, pelita emas ada, kurang satu, tidak memiliki mezbah dupa emas. Artinya, tidak mau menyembah Tuhan, atau penyembahannya belum mencapai ukuran, dagingnya masih bersuara. Ya, penyembahannya belum mencapai ukuran sampai tirai terobek. Berarti dagingnya masih bersuara, masih bersungut, masih bangga, masih kecewa. Nah ini masih belum memenuhi ukuran penyembahan. Nah ini yang akan menjadi sasaran dari antikris. Sasaran dari antikris. Orang yang tidak menyembah Tuhan atau penyembahannya belum mencapai. Jadi menghadapi antikris kita harus banyak menyembah Tuhan hari-hari. Doa 1 jam. Yang diajarkan Yesus doa 1 jam. Doa puasa. Doa semalam suntuk. Nah ini kita perbanyak ini. Untuk menghadapi tampilnya antikris. Betul-betul tampil di dunia ini. Jadi menghadapi antikris yang akan menguasai dunia 3,5 tahun. Kita harus banyak menyembah Tuhan. Doa 1 jam. Doa puasa. Doa semalam. Nah ini semoga kita. Doa penyembahan adalah proses pembaharuan. Nah, proses pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Proses pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus sama dengan mengalami lahir baru seperti bayi yang baru lahir. Itu doa penyembah. Saja proses pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus sama dengan mengalami lahir baru seperti bayi yang baru lahir. Tadi Matius 21 ayat 16. Kembali ke Matius 21 ayat yang ke-16. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian." Dah, jadi bayi malam ini. Ayo kita menyembah, mengalami pembaruan seperti bayi yang baru lahir. Apa tugasnya bayi? Hanya menangis. Kalau bayi yang baru lahir menangis sama dengan menyembah Tuhan. Menangis sama dengan menyembah Tuhan. Hanya menyembah. Yuk, Yesus, haleluya. Itu tangisan bayi. Kemudian tulus hati. Bayi yang baru lahir tulus hati. Bayi. Tulus hati. Hanya merasakan kasih Allah. Tidak merasakan yang lain. Tulus hati. Hanya merasakan kasih Allah. Tidak ada iri, tidak ada dendam. Hanya merasakan kasih Allah. Tidak merasakan yang lain. Yang lain tidak tahu. Hanya merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Itulah bayi yang baru lahir. Tulus. 1, menangis. Menyembah kepada Tuhan. 2, tulus hati. Hanya merasakan kasih Allah. Tidak mengurus yang lain. Tidak merasakan. Tidak mengurus yang lain. Bayi tidak mengurus. Cuma kasih sayang ibu aja yang dia rasakan. Bisa minum. Bisa dimandikan. Bisa hanya kasih sayang. Itu tulus hati. Tidak mengurus yang lain. Semua urusannya Tuhan. Yang penting kita merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Nah ini bayi yang baru lahir. Yuk praktekkan malam ini. Saja praktekkan
malam ini. Nah, kalau kita sudah bisa menjadi bayi, nah inilah menjadi tempatnya Roh Kudus. Hati yang tulus bagaikan merpati, itu tempatnya Roh Kudus. Roh Kudus akan dicurahkan. Roh Kudus itu dua tangan Tuhan. Tangan sang ibu, dua tangan Tuhan ini yang bekerja. Kita hanya menangis, hanya merasakan kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan. Gak ada yang lain. Hanya mengharapkan belas kasih Tuhan. Gak bisa ngurus yang lain bayi. Saya bilang gatal saja gak bisa garuk. Hanya merasakan belas kasih sang ibu, belas kasih Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Nah, itulah yang menjadi tempatnya Roh Kudus. Hati yang tulus menjadi tempatnya Roh Kudus. Dua tangan Tuhan yang diulurkan kepada kita. Terakhir, kegunaan Roh Kudus. Roma 5 ayat yang kelima. Kuat teguh hati. Kuat teguh. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kuat teguh hati. Tetap pegang teguh pengajaran benar dan taat dengar-dengar. Sehingga kita hidup benar. Itu kuat teguh hati. Tetap pegang teguh pengajaran benar dan taat dengar-dengar. Sehingga kita hidup benar. Seperti bayi benar. Hidup benar. Tidak berbuat dosa. Hidup benar. Tetap hidup benar apapun resiko yang dihadapi. Tidak berbuat dosa. Itu yang pertama. Kemudian tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir, sampai Tuhan datang. Tetap setia berkobar. Nah, ini Roh Kudus ada di dalam kita. Kuat teguh hati hari-hari. Banyak yang berhenti di tengah jalan. Tapi Tuhan tolong kita semuanya. Dan tidak kecewa, tidak putus asa menghadapi apa. Tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Tetap percaya, berharap pada belas kasih Tuhan. Hanya menangis saja. Tidak kecewa, tidak putus asa menghadapi apapun, tapi tetap percaya dan berharap pada belas kasih Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Ini nomor satu, kuat teguh hati, bayi rohani. Hanya nangis, mau diapain nangis, kuat teguh hati. Tidak berbuat dosa bayi itu. Nah, pegang pengajaran benar, taati, hidup benar, tidak berbuat dosa apapun. Tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis. Tetap percaya berharap Tuhan. Berharap pada belas kasih Tuhan. Tidak kecewa, tidak putus asa menghadapi apa. Yang kedua 1 Petrus 4:14. Bahagia di tengah penderitaan. 1 Petrus 4:14. Berbahagialah kamu jika kamu dinistakan nama Kristus sebab roh kemuliaan, roh Allah pada hadapan. Berbahagia di tengah penderitaan. Nah, ini kebahagiaan surga. Orang lain mungkin bilang, wah kasihan dia, waduh gak tega kuda. Tapi kita bahagia. Berbahagia di tengah penderitaan. Berbahagia di tengah penderitaan. Kebahagiaan surga. Terakhir, Titus 3 ayat 5. Mujizat. Pembaharuan terus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tapi karena rahmatnya. Oleh permandian kelahiran kembali, baptisan air, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini mujizat. Roh Kudus mengadakan mujizat. Inilah dua tangan Tuhan Roh Kudus. Menggendong bayi. Kuat teguh hati. Tetap hidup benar seperti bayi. Tetap setia berkobar. Tetap percaya berharap Tuhan. Hanya nangis terus. Sampai dia berbelas kasih. Ini Roh Kudus dua tangan Tuhan menggendong bayi. Yang kedua, bahagia di tengah penderitaan. Nah, coba bayi-bayi itu sudah di mana saja kalau sudah digendong ibu, apalagi menyusui, bisa menyusui, sudah tenang dia, sudah bahagia. Terakhir, mujizat terjadi. Pembaharuan hidup terus menerus sampai sempurna. Mujizat jasmani juga terjadi. Mujizat rohani, pembaruan hidup terus diubahkan. Seperti bayi tumbuh kepada kedewasaan. Terus diubahkan. Disucikan, diubahkan terus. Mujizat jasmani juga terjadi. Yang tidak bisa dilakukan oleh bayi, wah dia dapatkan. Dari tangan Tuhan. Amin. Dari Roh Kudus. Tidak bisa apa bayi, tidak bisa makan. Tangan Tuhan, Roh Kudus yang memberi. Melawan apa saja tuh. Melawan bahaya, tidak bisa. Melawan masalah, tidak bisa. Tangan Tuhan, tangan Roh Kudus. Mujizat jasmani terjadi.
Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak ada menjadi ada. Sampai kalau Tuhan datang, kita diubahkan sempurna. Sama mulia dengan dia. Dewasa rohani. Bayi sudah bertumbuh ke arah dewasa rohani. Seperti Tuhan. Untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan. Ayo, kita menghadapi roh jengkel. Tapi Tuhan menyediakan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus. Jangan roh jengkel. Buang semua. Roh Kudus. Biar kita seperti bayi. Tulus sekarang. Gak ada jengkel. Gak ada iri. Gak ada ini. Gak mau tahu. Yang penting ada Roh Kudus. Tangan Tuhan menggendong kita. Hari-hari kita tampil seperti bayi. Tuhan memberkati kita. Yuk. Yang bisa berlutut-berlutut. Yang gak bisa duduk saja. Tidak ada. 216 Roh Kudus. Kau hadir di sini. Mari. Biar serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Sudah, kosongkan diri. Jangan ada jengkel, iri dan lain. Serahkan sama Tuhan. Ya, biar Tuhan menggendong. Roh Kudus dicurahkan. Tangan Tuhan menggendong kita semua. Melakukan mujizat-mujizat bagi kita semua. Setan, antikris dengan roh jengkel. Tuhan memberikan Roh Kudus. Dua tangannya kepada bayi-bayi yang tulus hati. Yang hanya menangis kepada dia. 216. Roh Kudus kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus kau hadir di sini. Mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lah penghibur. Ada bahagia, penghiburan. Ada pertolongan. Terus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamah hati-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamah hati-Mu. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamah hati. Dengan buka hati, buka suara. Dengan bayi-bayi hanya membutuhkan uluran tangan Tuhan, tangan Roh Kudus di tengah kita. Haleluya. Menghadapi antikris, roh jengkel, menghadapi kesulitan, kemustahilan. Roh Kudus, tangan Tuhan menggendong kita bayi-bayi, hanya menangis kepada Dia. Buka hati, buka suara. Lagi. Haleluya. Jika semua sudah tidak bisa, mari kembali seperti bayi, hanya menangis kepada Dia. Tangan Roh Kudus, tangan kemurahan Tuhan sanggup menolong kita.
Lagi, sekali lagi kita suka. Haleluya. Jamalah aku, gendonglah aku, jamalah aku. Mungkin sudah letih lesu, beban berat, mustahil, banyak air mata. Gendonglah aku, jamalah aku, sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Buka hati, buka suara seperti bayi yang hanya menangis kepada ibunya. Kalau sudah digendong, sudah selesai semuanya. Haleluya. Roh Kudus menyelesaikan semua. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala beban-beban ditanggung, kalau digendong ditanggung oleh Tuhan. Beban dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam studi, masa depan serahkan semuanya. Air mata dihapus. Haleluya, masalah-masalah diselesaikan. Kita bahagia, kita tenang dalam gendongan Pada. Kuasa Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya haleluya. Apa yang tidak bisa kita jangkau, serahkan kepada Dia. Seperti bayi hanya menangis kepada Dia. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Kami tak mampu, tak berdaya. Hanya bayi-bayi Tuhan. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami tak mampu Tuhan. Haleluya.
kami tak mampu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya bangsa, ya bangsa, ya bangsa, ya bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Kami tidak mampu Tuhan. Haleluya. Hanya bayi-bayi yang tak berdaya Tuhan. Haleluya. Hanya menangis kepada-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya. Kami menyembah Engkau, kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya, haleluya. 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 Ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya. Haleluya. Biar tangan Roh Kudus memeluk kami, tangan Tuhan memeluk kami baik-baik. Ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya, haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabbi, haleluya, haleluya. Jaga kami Roh Kudus, jaga kami. Oh, jaga kami, haleluya. Kami tak berdaya, haleluya, haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah,
kami menyembah, curahkan Roh-Mu Tuhan, ulurkan tangan-Mu menggendong kami, sungguh tidak bisa apa di tengah dunia akhir zaman itu, menghadapi kesulitan, menghadapi antikris dan lain-lain Tuhan. Curahkan Roh-Mu, ulurkan tangan-Mu Tuhan, menggendong kami. Haleluya, haleluya. Dialah masa, 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 dialah masa. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, haleluya, 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 haleluya. Ilawaya Waka, Ilawaya Waka, ya Waka. Kami menyembah, haleluya, haleluya, haleluya. Ya Lawasa, ya Laga, ya Laga. Kami menyembah, kami menyembah, haleluya, haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa, ya Lawasa, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Ya Laga, ya Laga. Haleluya, haleluya. Ya Laga, ya Laga. Ya Laga, ya Laga. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Laga, ya Laga. Kami menyembah, kami menyembah. Ya Laga, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya. 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 Ya Laga, ya Laga. Ya Laga, ya Laga. Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ilaga, ilaga, ilaga. Kami menyembah. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. 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 Ya Laga. Gendong kami semua Tuhan. Roh Kudus menjamah kami semua. Haleluya. Sungguh kami tak berdaya Tuhan. Haleluya. Ya Laga. Ya Laga. Ya Laga. Ya Laga. Ya Laga. Tidak berdaya menghadapi
menghadapi dunia akhir zaman, menghadapi antikris, menghadapi dosa-dosa puncak dosa, menghadapi kesulitan, kemustahilan dan lain-lain. Oh, haleluya. Kami tidak mampu Tuhan, haleluya. Gendong kami Tuhan, curahkan roh-Mu Tuhan kepada kami. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhanku, pimpinlah, ku merasa lemah. Ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan. Peganglah tanganku ya Tuhan. Tuhanku, pimpinlah, ku marah sambil bangkit berdiri. Ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan. Peganglah, nyanyian tambah, tanganku ya Tuhan. Sekali lagi, Tuhanku, pimpinlah, ku merasa lemah. Ku sungguh tak berdaya dalam bahaya, dalam pencobaan. Pegang 59 denganku ya Tuhan, dengan tundukkan kepala. Seperti bayi-bayi tidak berdaya, harus ada dalam gendongan tangan Tuhan, dalam urapan rohnya yang suci. Haleluya. Sekali lagi, jika ada yang mau mengangkat dua tangan, Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulur. Serahkan seperti bayi-bayi dalam gendongan tangan. Angkatlah dua tangan. Haleluya, haleluya. Dalam mara bahaya, diulang. Kita sembah Dia, hanya percaya berharap Dia, serahkan semua kepada Dia. Haleluya, 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 haleluya. Yalawaka, 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 yalawaka. Oh, haleluya, haleluya. Yalawaka, 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 yalawaka. Kami menyembah, kami menyembah. Yalawaka, 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 yalawaka. Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Yalawaka, yalawaka, kami menyembah, kami menyembah. Yalawaka, yalawaka.
Haleluya, haleluya. Ulurkan tanganmu kepada kami Tuhan. Mujizat-mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Kami tidak mampu apa-apa. Gendonglah kami Tuhan. Urapi kami dengan roh-Mu yang suci. Supaya sungguh-sungguh menjadi bayi-bayi yang tulus Tuhan. Yang hanya menangis kepada Tuhan hari-hari ini. Dan tangan Tuhan yang menolong kami semua. Terima kasih, gembalakan kami semua. Baik di sini jalan Suprapto 2 ABC Medan, juga di Patra Kuningan 14 Jakarta, Simpang Borobudur 27 Malang, juga yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran di dalam negeri, luar negeri, semua beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasakan uluran tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami semua. Membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Menggairahkan kami setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada jiwa-jiwa sudah undur, Bapak Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu. Oh Tuhan, imam-imam Engkau tarik kembali, jiwa baru tertambahkan, gembalakan kami semua. Demikian pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun, buka jalan semua. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan nikah kami, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna. Nikah yang belum benar, belum menyatu, belum bahagia, Engkau jamah, Engkau tolong Tuhan. Kau mudah sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik. Yang satu dalam pengajaran, yang ada buah-buah pengajaran yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Beri ketabahan, berikan masa depan yang indah. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak, keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tuhan tolong kami semua. Demikian juga pergumulan-pergumulan dalam hidup sehari-hari. Kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Hutang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, Engkau tolong semua Tuhan. Mencari pekerjaan tolong, yang sekolah kuliah, beri hikmat-Mu, pertolongan menghadapi UTS, skripsi, tesis, disertasi, tolong semua. Buka firman, buka jalan, lulus dengan baik, naik kelas dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pergumulan dalam sakit penyakit, ampuni kami semua. Bapak-bapak, ibu, anak-anak muda, anak-anak kecil, Engkau jamah semua Tuhan. Mohon kemurahan belas kasih-Mu Tuhan. Baik kakaknya Pak Anton, Engkau jamah. Bapak Ibu Samuel, Engkau jamah juga Tuhan. Ibu Mariam Suka Enjun di Tuban, Engkau jamah juga, kami serahkan. Tante Maria dan Om Samuel Budianto, Engkau jamah juga. Bapak Ibu Drio semua, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Ibu Isarini, Ibu Liang juga di Pamekasan, Engkau jamah. Ibu Rahel, Engkau jamah juga Tuhan. Ibu Rianto, Ibu Sin, Ibu Untung juga. Ibu Susi, Ibu Darmono, kami serahkan dalam tangan-Mu. Ibu Juni, Ibu Himawati, Ibu Sri, Ibu Tian Muhardi, Engkau jamah semua, kami serahkan. Bapak Agus, Bapak Gaino, Bapak Joni juga, Engkau jamah juga. Bapak Buono juga, kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga Bapak Darmono, Tuhan, pemulihan Engkau jamah juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan Saudara Yohan, Saudara Esra, Engkau jamah semua, kami serahkan, dan lain-lain. Bapak Ibu Mapa Maleta juga Pendeta Nadia, Engkau jamah juga. Pendeta John Panjaitan, Engkau tolong juga, kami serahkan dalam tangan. Ibu Sega juga, Engkau tolong kiranya. Terima kasih Tuhan, dan lain-lain, ampunilah kami semua. Juga anak Daniel Wijaya, Engkau jamah juga, ampuni kami semua. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat kuat, panjang umur melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Ibu Vivian di Poso juga Engkau tolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pergumulan yang lain beri kemenangan. Selamatkan, sempurnakan kami semua. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong. Oh, kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan. Terjadi kegerakan di mana-mana Tuhan. Oh, baik di Medan, baik di Jakarta, Engkau tolong juga di Poso, dan juga oh Tuhan untuk tahun-tahun mendatang di Papua, dimanapun semua, Palangkaraya dan Batam dan lain-lain, bahkan di Pineng, di Kuala Lumpur, semua Engkau tolong.
Kami di Eropa juga Engkau tolong. Yang sesuai kehendak-Mu Engkau tolong, yang tidak sesuai Engkau batalkan Tuhan. Terima kasih. Biar sungguh-sungguh tubuh Kristus terwujud hari-hari ini. Terima kasih. Lempinal Kristus ajaib sudah lulus, kuatkan dalam pengajaran benar, dalam pelayanan benar. Yang ada di sini beri ketaatan, dibentuk oleh Tuhan. Menjadi hamba Tuhan berkenan. Engkau yang menyeleksi, Engkau tolong. Engkau yang membela Tuhan. Terima kasih. GPT Pusat Pengurus beri takut akan Tuhan. Jujur dalam pengajaran benar, dalam segala hal. Kami rindu hanya satu, kembalikan pada satu pengajaran benar seperti dulu, satu tata cara ibadah yang benar seperti dulu. Kami rindu menjadi satu dan menarik gereja-gereja lain untuk masuk kesatuan tubuh-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tuhan tolong semua. Terima kasih Engkau dengar seru doa kami, Engkau tolong semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Puji Tuhan. Kita nyanyi Berkaryalah Roh Kudus 270. Berkaryalah 270. Jamalah kami, jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Puji Tuhan. Kebaktian kita hari Sabtu kaum muda remaja jam 5 ajaklah kaum muda untuk datang pada Tuhan. Biarlah semua hanya seperti bayi-bayi yang dalam gendongan tangan Tuhan. Tuhan tolong semua. Kemudian minggu, sekolah minggu juga 4:30 sore ajaklah sekolah minggu. Sungguh-sungguh ada dalam tangan Tuhan. Dan umum jam 6:45. Baik. Tuhan memberkati. Sekali lagi yang akan ikut ke Jakarta segera menyerahkan fotokopi KTP atau fotokopi? Fotokopi KTP ya. Dan ya baik, Tuhan memberkati semua. Doa yang berulang tahun Faldo sekolah minggu 7 Oktober hari ini. Saudara Octavianus Yohanes Samuel Gaino Yoga 8 Oktober. Ibu Lestari Tania Ibu Kyong 9 Oktober. Ibu Damaris Wiwi Indrawati 10 Oktober. Baik, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Terima kasih. Kami berdoa buat yang berulang tahun hari ini, besok dan selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Teristimewa dipakai Tuhan untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Anak Sharon juga Engkau jamah Tuhan. Engkau tolong keluarga ini bisa kembali setia. Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong keluarga Pak Robi di Papua di sini. Engkau tolong juga, Engkau berkemurahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka,
Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu. Baik dari Malang, Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya, sekitarnya semua Engkau jaga, lindungi, sertai. Kebakur kaum muda latihan Engkau berkati juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu waras di panti jompo, Engkau jamah juga. Engkau tolong. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur kepada segala pengorbanan anak-anak-Mu, apapun bentuknya, untuk hamba pribadi ataupun untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Juga acara di Jember Engkau tolong juga untuk Frankie dan Tara, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji.